Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Jadi gue ingin news update terkait dengan situasi di Manchester United ya, tentu saja. Karena channel ini juga membahas tentang Manchester United. Jadi ini disebutkan akan ada perubahan di staff Manchester United ya. Jadi kan tentu saja ini masih menunggu situasi Erik ten Hag yang sampai dengan video ini gue bikin belum ada kepastian apakah akan dipertahankan atau akan diselesaikan. Namun Manchester United ini disebutkan akan merekrut Jordan Rees. Jordan Rees ini posisinya saat ini adalah sebagai Medical Director Fisioterapi. Jadi sebagai fisioterapi di tim mana? Di tim sama dengan Gary O'Driscoll, yaitu adalah di Arsenal. Jordan Rees ini sudah cukup lama di Arsenal, bekerja di Arsenal sebagai fisioterapis mulai dari tahun 2012 di berbagai tim ya, tim muda, tim U18, 23 dan ke tim senior tuh dimulai tahun 2018. Dan di tahun 2020 dia menjadi atau dipromosikan menjadi Medical Director Fisioterapi. Jadi praktis sudah 4 tahun di Arsenal dan akan bergabung di Manchester United. Manchester United sendiri di situasi fisioterapi ya, ini memang dari bulan Februari sudah tidak memiliki lagi Medical Director of Physiotherapy. Sebelumnya ini dijabat oleh Robin Sandler dan ya mulai musim depan akan diganti oleh Jordan Rees. Ini kabar yang menurut gua pastinya juga akan menimbulkan kontroversi, mungkin juga diskusi. Karena Manchester United memang di musim ini atau musim lalu udah selesai kan ya, musim 2023-2024 ini kan memang punya masalah besar dengan kebugaran pemain, dengan situasi kondisi fisik dari para pemain, di mana pemain ini sering cedera. Ada lebih dari 60 kasus. Sebagian besar tentu saja di lini belakang, di center back, bahkan tidak memiliki back kiri sampai dengan back kiri murni sampai dengan musim ini berakhir. Banyak yang mempertanyakan atau bahkan menyalahkan Gary O'Driscoll yang direkrut dari Arsenal. Bagaimana memang banyak juga yang memberikan pendapat track recordnya dia di Arsenal tidak bagus, tapi justru diambil oleh Manchester United. Dan setelahnya musim ini Manchester United mengalami penurunan situasi fisik. Puncaknya tentu saja tsunami ataupun banjir cedera. Nah, manajemen justru mengambil kebijakan lain ini, yang memang ada posisi lowong di fisioterapi ya, Medical Director Fisioterapi yang tadi dijabat oleh Robin Sandler. Dan dari bulan Februari menurut gue ini juga merupakan salah satu perubahan pertama dari atau fase pertama ya dari Ineos dan Medical Fisioterapi kena perubahan juga. Di posisi ini kan memang sudah kosong mulai dari bulan Februari dan sampai dengan akhir musim ini, tapi musim depan akan merekrut dari Arsenal lagi, sama seperti Gary O'Driscoll. Ini bagaimana? Gue sangat paham, pasti banyak fans yang mempertanyakan atau bahkan mempermasalahkan situasi ini. Bagaimana mungkin merekrut lagi dari Arsenal yang situasinya dengan Gary O'Driscoll ini tidak bagus? Bagaimana menurut gue? Gue ingin rewind ataupun juga melihat ke belakang ketika Erik ten Hag pertama kali datang ke Manchester United ataupun di periode awal. Ini pernah gue angkat juga di Football United ya. Gue ambil salah satu dari Daily Mail. Ini bagaimana di bulan April tahun 2022, berarti ya praktis 2 tahun yang lalu, Erik ten Hag ini ingin mengambil Alessandro Schoonmaker, Head of Performance, yang situasinya posisi ini tentu saja berkaitan juga dengan kebugaran ya kan, dengan situasi fisik. Di mana Alessandro Schoonmaker ini juga memiliki menurut gua kapasitas yang bagus ya. Artinya dia punya rekam jejak ataupun juga pengalaman bekerja di Inggris, di Newcastle contohnya. Dan tentu saja menjadi bagian penting dari tim kepelatihan Erik ten Hag bersama dengan Michel van der Gaag di Ajax, dalam menurut gua ya menerapkan sistem permainan yang pada saat itu memang sangat memukau, bukan hanya di Eredivisie tapi juga di Eropa, di Champions League.
Dan menurut gua sangat masuk akal sekali karena situasi teknis apa yang ingin diterapkan di atas lapangan ini kan tentu saja berkaitan juga dengan situasi fisik dari para pemainnya. Dan ini kan juga yang dihadapi ataupun bahkan dikeluhkan ya oleh Erik ten Hag di musim pertamanya, bagaimana situasi fisik dari para pemain Manchester United. Dan ini ternyata tidak dituruti oleh manajemen pada saat itu dengan Glazer. Dan saat ini pun akhirnya justru merekrut dari Arsenal lagi. Ada dua hal seperti biasa. Nomor satu, gue melihat ya belum tentu ini akan buruk, belum tentu juga ini akan bagus. Gue nggak tahu apakah memang ada hal yang sudah dilihat ya, kompetensi-kompetensi yang memang dibutuhkan oleh staf fisik Manchester United, katakanlah demikian, sehingga diputuskan oke, kita ambil dari Arsenal lagi nih, kita ambil Jordan Rees. Nomor dua adalah penting bagaimana sinergi dengan tim pelatih. Menurut gue ini penting karena tim pelatih ini yang day to day basisnya, artinya secara hari demi hari mereka yang akan ya melakukan latihan, ya kan, mempersiapkan tim dari satu pertandingan ke pertandingan selanjutnya, sekaligus juga mengevaluasi dari pertandingan sebelumnya. Dan situasi fisik nampak memang menjadi perhatian besar. Bagaimana sinerginya? Menurut gue ini penting. Lalu juga kalau untuk melengkapi ya, bagaimana fasilitas, ini juga penting. Karena seperti gue sering katakan di Football United, masalah musibah banyaknya cedera di Manchester United ini bisa karena personal, bisa karena fasilitas ya, atau kombinasi di antara keduanya. Jadi ada 3 kemungkinan faktor. Dan ini gue analisa secara ringan amatiran. Nah, balik lagi, gue tidak bisa a priori apakah ini akan bagus atau tidak ya. Tentu saja pembuktiannya akan ada di musim depan. Tapi setidaknya ada satu posisi yang diisi, yang tadinya kosong dari bulan Februari ini diisi dulu. Gue harapkan ya tentu saja ada bisa memberikan perbaikan. Gue paham betul kalau memang banyak fans dari Manchester United, termasuk juga sobat Football United yang mungkin langsung a priori, ya gue bisa sangat paham tersebut. Tapi sekali lagi gue melihat situasi ini masih sangat 50-50. Pembuktiannya kita lihat saja di musim depan. Dan terkait dengan staf kepelatihan ini juga ada update ya, bagaimana pelatih penyerang dari Manchester United, Benny McCarthy, ini akan meninggalkan klub Manchester United ya, disebutkan karena masa depannya tidak pasti. Kontraknya akan selesai di musim panas nanti. Tentu saja Benny McCarthy ini datang di Old Trafford di bulan Juli 2022 sebagai bagian dari staf kepelatihan Erik ten Hag, dan disebutkan dia ini sangat populer di antara pemain dan juga para staf. Sumber memberitahu ESPN kalau belum ada pendekatan dari klub mengenai penandatanganan kontrak baru. Ya, Benedict McCarthy ini datang di bulan Juli ya. Sebelumnya dia memang posisinya lebih ke manajer, bisa disebutkan demikian. Dan menurut gue situasi penyerang dari Manchester United kalau melihat musim lalu dan juga musim ini memang belum pada situasi yang premium, katakanlah demikian ya. Tapi gue melihat kalau dilihat juga dari papan klasemen contohnya, bagaimana memang problem besar itu ada di lini belakang sebenarnya. Tapi gue melihat juga kinerja lini depan Manchester United sebenarnya tidak buruk. Sehingga gue juga mempertanyakan ya, kenapa Benedict McCarthy ini tidak diperpanjang. Di samping juga tadi di ESPN mengatakan kalau dia ini sosok yang populer. Nah, ini penting juga nih. Karena situasi dressing room, atmosfer yang positif ini kan juga dibutuhkan oleh skuad. Apakah ini berarti ada perubahan juga dengan nasib dari Erik ten Hag? Kita lihat saja akan seperti apa. Tapi kalau seandainya memang ini keputusan dari manajemen Manchester United, artinya mengganti Benedict McCarthy dan memasukkan mungkin nama baru, ya menurut gue ini juga tidak fair ya, karena tim kepelatihan ini kan bagaimanapun ranah dari Erik ten Hag. Maksud gue adalah ya sebaiknya dan memang seharusnya diberi kebebasan untuk menentukan timnya sendiri, head coach ini, katakanlah demikian. Tapi kalau seandainya memang ini menuju ke perubahan pencopotan Erik ten Hag juga, ya kita lihat saja nanti akan seperti apa. Tapi ada juga hal yang menarik yang ingin gue bahas ya terkait dengan Benedict McCarthy, bagaimana di salah satu wawancara dia menyebutkan tentang situasi dengan Jadon Sancho. Ada apa sebenarnya di Jadon Sancho? Benedict McCarthy ini mengatakan kalau manajer ini Erik ten Hag memiliki karakter yang sangat kuat.
Jadon Sancho mengatakan kepada saya kalau dia tidak bersalah dan dia tidak melakukan hal yang salah. Tapi dia juga melihat, dia tidak melihat ya saudara, Jadon Sancho ini kenapa dia harus meminta maaf. Namun Benedict McCarthy berkata kadangkala kita yang harus meminta maaf karena seorang pemain tidak akan pernah menang menghadapi seorang manajer. Ini filosofi yang menurut gue yang sangat bagus ya, bagaimana memang seorang pemain diposisikan tidak akan pernah menang melawan seorang manajer. Dan memang seperti itulah seharusnya di Manchester United. Kita melihat bagaimana banyak sekali yang player throwing manager under the bus, dan Benedict McCarthy nampaknya ingin merubah paradigma tersebut khusus di kasusnya Jadon Sancho. Dan Jadon Sancho sendiri pun juga, ataupun Benedict McCarthy juga menambahkan ya, dia berbicara ke manajer, memberitahu kalau Jadon Sancho berpikir kalau dia meminta maaf maka dia akan dilihat sebagai seseorang yang tidak latihan secara keras dan segala sesuatu yang telah dikatakan tentang dia ini adalah benar. Lalu manajer mengatakan kalau yang dia inginkan adalah sebuah permintaan maaf. Ya menurut gue itu sangat adil karena ini juga terkait dengan hierarki di dressing room. Ketika ini ada perubahan ya, artinya justru manajer yang harus melunak, ya kacau lagi menurut gue. Situasinya tidak seperti itu. Dan memang ada konsekuensi, artinya pemain yang mahal ini ya, Jadon Sancho ini harus disingkirkan, katakanlah demikian, dari skuad, dari tim. Tapi menurut gue seperti inilah harusnya. Pemain itu harus melihat juga dia ada di mana situasi hierarkinya di dressing room. Bahwa memang dressing room itu ranah yang absolut bagi manajer atau head coach. Kalau ini terganggu, rusak semuanya. Dan ini juga yang dipegang menurut gue oleh Sir Alex Ferguson. Sekali lagi gue singgung ya, banyak sekali sobat Football United mengatakan, "Bang, jangan bawa Sir Alex Ferguson, itu sudah selesai." Begini, Sir Alex Ferguson itu salah satu manajer terbaik di dunia. 26 tahun dengan kegemilangannya di Manchester United. Ada banyak sekali poin-poin yang bisa diambil, dipelajari, bahkan diimplementasikan, yang masih sangat relevan sampai dengan saat ini. Kalau kita berbicara soal masalah taktikal di atas lapangan, iya ada perkembangan dengan situasi perkembangan zaman ya, tapi tolong, ada banyak sekali prinsip-prinsip di dressing room, kepelatihan maupun juga sepak bola yang masih sangat relevan untuk dipakai saat ini, termasuk juga penguasaan dressing room yang absolut. Bagaimana kunci dari Sir Alex Ferguson adalah menguasai betul dressing room, baik itu secara kolektif maupun individual pemain, sehingga mereka bisa mengarahkan segalanya. Walaupun mungkin pemain tersebut pemain mediocre, tapi mereka bisa mengarahkan segalanya di atas lapangan. Attitude, karakternya itu juga penting. Sama seperti hal ini menurut gue ya, ketika pelatih itu justru melunak, nah di situ adalah poin yang menurut gue justru poin kelirunya ada di situ. Kita lihat saja apakah memang perubahan staff, balik lagi ya mengenai perubahan staff ini, Benedict McCarthy utamanya, ini akan berujung ke selesainya Erik ten Hag, dan juga bagaimana staff medical yang baru, fisioterapi yang baru dari Arsenal akankah membawa situasi yang positif di Manchester United, terutama untuk musim depan terkait dengan situasi fisik. Sobat Football United, seperti biasa, drop di kolom komen dengan sopan, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.